down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Yoel Siombing. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yoel Jemanuel Siombing dengan NIM 0611112824290027. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 24. Di sini saya ingin memberitahu tentang konsep-konsep fisika beta yang ada di Unsri Indralaya. Semoga teman-teman terhibur dan menjadi lebih tahu setelah menonton video saya. Baik, selamat menonton. Oke, yang pertama itu adalah arsitektur dan bangunan. Gedung-gedung di Unsri Indralaya dirancang dengan mempertimbangkan berbagai prinsip fisika. Salah satunya adalah keseimbangan gaya dan distribusi beban. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa struktur bangunan dapat menahan berbagai gaya yang bekerja padanya, baik itu gaya gravitasi, gaya gesek dengan tanah, maupun tekanan dari angin. Bangunan yang tidak dirancang dengan baik bisa mengalami kerusakan akibat distribusi beban yang tidak merata, sehingga arsitektur modern harus memperhitungkan faktor ini dengan cermat. Selain itu, bangunan kampus Unsri juga dirancang agar tahan terhadap tekanan angin yang cukup kencang di daerah Indralaya dengan desain aerodinamis tertentu. Bangunan dapat mengurangi hambatan angin sehingga menghindari risiko kerusakan akibat tekanan udara yang tidak seimbang. Salah satu konsep penting lainnya dalam arsitektur Unsri adalah sirkulasi udara alami yang bergantung pada prinsip konveksi termal. Udara panas yang lebih ringan akan naik ke bagian atas bangunan, sementara udara sejuk akan tetap berada di bawah. Dengan adanya ventilasi yang ditempatkan secara strategis, udara dalam ruangan dapat terus mengalir tanpa perlu menggunakan kipas atau pendingin udara secara berlebihan. Hal ini membantu mengurangi konsumsi energi listrik dan membuat suasana dalam gedung menjadi lebih nyaman. Selain itu, penggunaan material dengan konduktivitas termal rendah seperti beton ringan dan kaca berlapis khusus membantu mengurangi penyerapan panas dari luar, menjaga suhu ruangan tetap stabil. Dengan desain ini, bangunan di kampus Unsri tidak hanya kokoh, tapi juga efisien dalam penggunaan energi dan ramah lingkungan. Oke, yang kedua itu ada Danau Unsri. Danau yang ada di kampus Unsri menjadi contoh nyata penerapan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa suatu benda yang berada di dalam fluida akan mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkannya. Konsep ini diamati ketika perahu atau benda terapung lainnya berada di permukaan air. Jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air, maka benda tersebut akan mengapung. Sedangkan jika lebih besar, benda akan tenggelam. Selain gaya apung, danau juga menjadi tempat terjadinya berbagai fenomena hidrodinamika seperti arus air, gelombang, dan turbulensi. Saat angin bertiup melintasi permukaan danau, ia menciptakan riak gelombang yang merambat ke segala arah. Gelombang ini merupakan contoh gelombang transversal, di mana partikel air bergerak naik dan turun sementara energi gelombang berpindah secara horizontal. Jika ada hujan deras, air di danau juga mengalami perubahan suhu yang dapat menyebabkan perbedaan kepadatan, menciptakan arus konveksi dalam air. Proses ini penting untuk sirkulasi oksigen dan nutrisi dalam air yang berdampak pada ekosistem danau. Selain itu, danau juga menunjukkan konsep kapilaritas, yaitu bagaimana air dapat naik ke celah-celah kecil di antara tanaman air atau tanah di sekitar danau akibat gaya adhesi dan kohesi molekul air. Dengan memahami prinsip-prinsip fisika ini, kita dapat lebih memahami bagaimana interaksi antara air, benda terapung, dan lingkungan sekitarnya bekerja dalam keseimbangan yang kompleks. Oke, yang ketiga itu adalah transportasi umum. Transportasi di kampus Unsri, baik dalam bentuk kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun bus kampus, sangat erat kaitannya dengan hukum Newton tentang gerak. Saat kendaraan melaju, mesin memberikan gaya dorong ke arah depan, sementara gaya gesek antara ban dan permukaan jalan membantu menjaga kendaraan tetap bergerak stabil. Jika jalanan di kampus memiliki kemiringan tertentu, maka hukum gravitasi juga ikut berperan dalam menentukan percepatan kendaraan. Misalnya, kendaraan yang menuruni jalan akan mengalami percepatan akibat gaya tarik gravitasi. Sementara saat menanjak, kendaraan membutuhkan tenaga ekstra untuk melawan gaya tarik bumi. Selain itu,
Kendaraan yang bergerak di udara juga harus menghadapi hambatan fluida, yaitu gaya gesek yang muncul antara udara dan permukaan kendaraan. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin besar pula hambatan udara yang dialaminya. Inilah sebabnya desain aerodinamis pada kendaraan sangat penting untuk mengurangi gaya hambatan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jalan kampus yang panjang dan berliku juga mempengaruhi gaya gesek dan percepatan kendaraan, terutama saat berbelok. Pada tikungan tajam, pengendara harus memperhitungkan gaya sentrifugal agar tidak kehilangan keseimbangan. Selain itu, dalam konteks transportasi berkelanjutan, penggunaan kendaraan listrik di kampus juga menerapkan konsep konservasi energi, di mana energi listrik yang tersimpan dalam baterai dikonversi menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kendaraan. Semua konsep fisika ini menunjukkan betapa transportasi di kampus Unsri tidak hanya melibatkan mekanika klasik, tetapi juga prinsip aerodinamika dan efisiensi energi. Oke, yang berikutnya itu adalah kursi yang ada di ruang kelas. Kursi dan meja yang ada di ruang kelas Unsri dirancang dengan mempertimbangkan prinsip distribusi beban dan gaya normal dalam fisika mekanika, sehingga mampu menopang berat mahasiswa yang menggunakannya dengan aman dan stabil. Saat seseorang duduk di kursi, berat tubuhnya menciptakan gaya ke bawah akibat gaya gravitasi yang kemudian diteruskan ke kaki kursi dan lantai. Agar kursi tetap stabil dan tidak mudah roboh, gaya ini harus didistribusikan secara merata. Oleh karena itu, kursi biasanya memiliki 4 kaki atau lebih yang berfungsi untuk menyebarkan gaya tekan ke beberapa titik, sehingga tekanan yang diberikan ke lantai tidak terlalu besar pada satu area tertentu. Jika kursi hanya memiliki satu titik tumpuan atau desain yang tidak seimbang, maka pusat massa orang yang duduk di atasnya bisa bergeser, menyebabkan kursi mudah terguling atau patah. Selain itu, bahan yang digunakan dalam pembuatan kursi dan meja dipilih berdasarkan sifat mekaniknya, seperti kekuatan tekan, kekuatan tarik, dan elastisitas. Material seperti kayu, plastik keras, atau logam sering digunakan karena memiliki daya tahan tinggi terhadap gaya yang diberikan. Ketika lantai yang membantu mencegah kursi bergeser dengan mudah. Jika gaya gesek terlalu kecil, misalnya pada lantai yang licin, kursi bisa lebih mudah bergeser atau bahkan tergelincir saat diduduki. Oleh karena itu, kursi sering dilengkapi dengan bantalan karet di kaki-kakinya untuk meningkatkan gesekan dan mencegah pergerakan yang tidak diinginkan. Selain itu, kursi yang dirancang dengan sandaran juga memanfaatkan prinsip momen gaya, di mana gaya yang diberikan oleh punggung seseorang didistribusikan ke titik tumpuan kursi agar tidak mudah terbalik. Dengan memahami penerapan konsep-konsep fisika ini, kita bisa melihat bahwa desain kursi di ruang kelas tidak hanya sekedar estetika, tetapi juga mempertimbangkan faktor kestabilan, kenyamanan, dan keamanan berdasarkan hukum-hukum fisika yang berlaku. Yang terakhir itu adalah mikrofon atau sound system yang ada di ruang aula. Di ruang aula Unsri, dosen sering menggunakan mikrofon untuk memastikan suara mereka dapat terdengar dengan jelas oleh semua mahasiswa. Mikrofon adalah salah satu perangkat yang bekerja berdasarkan konversi energi, di mana gelombang suara yang dihasilkan oleh manusia diubah menjadi sinyal listrik dan diperkuat untuk dipancarkan melalui speaker. Prinsip dasar yang digunakan dalam mikrofon melibatkan gelombang mekanik, induksi elektromagnetik, atau efek piezoelektrik, tergantung pada jenis mikrofon yang digunakan. Ketika seseorang berbicara ke dalam mikrofon, gelombang suara yang berupa getaran udara mengenai diafragma mikrofon, yaitu sebuah membran tipis yang sangat sensitif terhadap perubahan tekanan udara. Getaran ini menyebabkan diafragma berosilasi sesuai dengan frekuensi suara yang masuk. Pada mikrofon dinamis, diafragma terhubung dengan sebuah kumparan kecil yang dikelilingi oleh medan magnet permanen. Ketika diafragma bergetar, kumparan juga ikut bergerak dalam medan magnet tersebut, sehingga menghasilkan induksi elektromagnetik yang mengubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diperkuat oleh amplifier sebelum dikirim ke speaker, di mana energi listrik diubah kembali menjadi getaran mekanik
untuk menghasilkan suara dengan volume yang lebih besar. Sementara itu, mikrofon jenis kondensor menggunakan prinsip kapasitansi listrik, di mana dua pelat elektroda dengan muatan berlawanan mengalami perubahan jarak akibat getaran suara. Perubahan jarak ini mengubah kapasitas listrik yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal listrik yang mewakili suara yang masuk. Mikrofon kondensor lebih sensitif terhadap suara dan sering digunakan dalam sistem audio berkualitas tinggi. Teman-teman, itu adalah beberapa contoh konsep fisika beta yang ada di kampus Unsri Indralaya. Semoga teman-teman menjadi paham dan mengerti dan menjadi tahu setelah menonton video saya. Baiklah, terima kasih. See you. Oh iya guys, jangan lupa subscribe dan like ya untuk channel yang ada di atas ini. Terima kasih.